Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Kasasi 059. Nah, tema kita kali ini adalah masalah aksi kekerasan. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang ajudan dari Bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur, ya, dimana dia juga anggota TNI berpangkat Serka kalau nggak salah ya, berinisial DN. Bupati Kutai meminta dia untuk kesatuannya untuk menjadi ajudan. Nah, ketika membawa iring-iringan atau mengawal iring-iringan Bupati Kutai Barat Kalimantan Timur ini, terjadi sesuatu yang akhirnya membawa semacam ya petaka lah, terutama bagi seorang supir truk, di mana dia yang katanya menurut Pak Bupati hasil press conference dia setelah kejadian tersebut menyalip atau tidak memberi jalan dan sebagainya. Kita nggak paparkan di sini kronologisnya. Yang akan kita ungkapkan di sini adalah bagaimana perilaku seorang ajudan, seorang oknum anggota TNI yang begitu dengan kasar ya, dengan brutalnya ketika mereka mau nyalip nggak bisa. Kemudian saat itu agak macet sedikit, maka dia turun, kemudian dia mencoba membuka pintu mobil truk tersebut. Ya, ini berita bukan masalah kejadiannya, tapi kita mau membahas masalah perilaku ya. Ini kan kita bicara perilaku. Kalau kejadiannya sudah banyak berita-berita, tapi ini merupakan dekadensi moral, apalagi notabene-nya dia seorang anggota ya, anggota TNI, apakah Polri dan lain-lain sebagainya. Di kesatuannya pasti sudah diajari, sudah dididik bagaimana berperilaku sopan santun, seberapapun besar kejadian yang dialami, kecuali sudah membahayakan diri. Tapi ini kan tidak membahayakan dirinya, justru dia membahayakan diri orang lain akhirnya. Ini kan sebenarnya sanksinya berat ini, terutama dari kesatuannya ya. Ada kode etik ya di TNI ataupun di Polri juga ada kode etik kepolisian. Nah, permasalahannya adalah benar atau salah kan gitu. Ini kita ambil poinnya ya, benar atau salah. Ya jangan main pukul, main tendang. Saya kalau melihat videonya miris sekali, kasihan, sedih banget ngelihatnya. Seandainya itu terjadi pada diri Anda sebagai seorang ajudan, tiba-tiba Anda diperlakukan masyarakat seperti itu, coba rasakan. Dan keluarga Anda juga kalau menonton video itu bagaimana perasaannya. Kan itu pesan moralnya gitu. Nah, satu hal itu buat ajudan ya, Bupati yang sekarang sudah dinonaktifkan sebagai ajudan Bupati Kutai Barat Kalimantan Timur, tapi masih ditugaskan kembali bertugas di Kodim kalau nggak salah ya, Kutai Barat. Nah, satu hal lagi kepada Pak Bupatinya sendiri ya. Pak Bupati ini kan public figure, pengayom, memberikan contoh yang baik sebenarnya. Oke, Anda mungkin mengacungkan jempol kepada ajudan Anda yang bertindak cepat ya, agresif dalam menangani sesuatu masalah di jalanan, kan begitu. Tapi ini harus Anda lihat dari kacamata normal Anda, dari akal sehat Anda, Pak Bupati. Yang dilakukan oleh ajudan Anda adalah kebrutalan, aksi kekerasan ya,
Nggak seperti itu. Ini seorang supir seberapapun salahnya di jalan, apa sih kenapa mesti main tendang, main pukul, main hajar sampai babak belur tuh orang supir yang cuma mencari nafkah buat anak istrinya. Ya, nggak ada rasa kasihan Pak Bupati ini sepertinya ya. Ya, dengan tur santai, mungkin karena dia nggak bisa berlari karena berat badannya, kalau gua lihat itu berat badannya cukup gede ya, besar ya. Jadi kita anggap aja lah dia mungkin agak lamban jalannya untuk mencegah. Tapi kalau melihat gesturnya secara mikro ekspresi, gue lihat itu seperti apa ya, bukan gue bilang dia juga menyetujui tindak tanduk dari ajudannya tersebut, tidak, tapi secara otomatis kan di dalam mobil, baik mobil Pak Bupati itu banyak orang lain ya, artinya pengawal-pengawal lainnya seharusnya juga membantu. Nah ini kalau secara hukum yang menyaksikan kejahatan ataupun kebrutalan tersebut juga bisa dikenakan pasal. Ini hati-hati loh ya, kalau nanti si TNI ajudan tadi kalau dia nanti dinonaktifkan atau katakanlah dikenakan sanksi pemecatan atau mutasi, kita anggap dulu pemecatan, nah menjadi orang biasa, dia bisa dikenakan pasal pidana seperti orang biasa. Nah itu nanti kita nggak mencampur urusan sana, bukan ranah kita. Tapi yang kita bahas adalah perilaku ini orang-orang yang punya wewenang, punya kompetensi, punya kekuasaan, jadi berlaku arogansi di jalanan gitu loh. Bertindak. Kalau cobalah ditanya atau dijewer telinganya atau apa kamu ini begini, atau kalau memang mobilnya Pak Bupati, mobil dinas Pak Bupati tersebut atau mobil pribadinya rusak atau apa, kan bisa diklaim ke perusahaan truk tersebut ya, angkutan jasa truk tersebut. Nggak main hajar, main pukul aja. Ini yang kita soroti. Kalau kronologis kejadiannya kita nggak perlu karena sudah banyak diupload ataupun di media-media sosial, berita-berita udah berseliweran. Yang kita soroti adalah dua sosok ini, yang pertama ajudannya yang arogansi banget ini, nanti ya biasanya ada kalau istilah agama Hindu karma ya, ada balasannya nanti ya. Kalau dalam Islam mungkin ada juga, ada balasan dari Allah. Apakah balasan nanti di akhirat atau nanti masih di dunia dia juga akan terkena hal yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan terhadap seseorang ya. Nah untuk Pak Bupati, pesan kita ya, masyarakat Indonesia sekali lagi, ketika melihat anak buah sudah ingin melakukan tindakan kekerasan karena nih sikap yang tak terpuji, segeralah minta bantu kepada anggota yang lainnya untuk melerai secepat mungkin sehingga tidak sempat terjadi korban atau tidak sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu aja ya, mudah-mudahan proses berjalan dengan transparan ya, tidak ada lobby-lobby, tidak ada main mata, tidak ada unsur-unsur ketakutan dari tim penyelidik atau apa bahwa ini TNI, oh ini bupati, ini supir truk, dikesampingkan aja. Ya mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Harus jujur ya, ya supaya jujur. Jadi masyarakat, institusi TNI ini masih solid ya gitu kan, dan nama Pak Bupati juga akan baik nanti di mata masyarakat. Nah ini kan sekarang gue rasa masih 90% masyarakat masih nggak ini ya, melihat sosok seorang bupati yang nggak serta-merta merespon ya, atau membantu untuk melerai secara cepat ya, itu masih ada tertanam di masyarakat umumnya, khususnya masyarakat Kutai Barat. Nah gitu. Oke, mungkin ini saja dulu di channel YouTube Kasasi 059. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa didengar, bisa dilihat oleh yang bersangkutan, bisa diambil sedikit hikmahnya supaya tidak mengulangi lagi perbuatan semacam ini. Dan ini juga video ini kita buat supaya pengguna-pengguna jalan lain, terutama ya namanya ajudan-ajudan yang notabene-nya anggota yang menjadi ajudan bupati, wali kota dan lainnya, jangan berperilaku seperti itu. Lihat dulu permasalahannya. Yang jelas bisa diselesaikan secara baik-baik, bukan dengan kekerasan. Ya, ini
jadi pelajaran juga buat ajudan-ajudan lainnya. Jangan dicontoh. Bagi anak-anak, kalau menonton video ini, tolong jangan dicontoh. Ini adalah perilaku yang buruk sekali, perilaku yang tak pantas ditiru, ya. Oke, sampai ketemu di next video dari channel YouTube Kasasi 059. Mohon maaf kalau ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan di hati siapapun yang menonton video di channel YouTube Kasasi 059 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.